Jadi biar kita melatih tanggung jawab juga, karena di media kan yang ditekankan itu kan tanggung jawab, disiplin gitu ya. Banyak orang-orang yang meremehkan TV kampus, TV kampus doang, tapi mereka nggak tahu gitu, ternyata di BINUS TV lo setara kok, bisa kok setara dengan TV lain. Usai mengikuti kegiatan kuliah daring, Bella Barliana, salah satu mahasiswi Universitas Bina Nusantara, bergegas menuju ruang studio televisi kampusnya yakni BINUS TV. Bella pun menyapa ramah teman-teman yang ia temui di sana. Pagi Kak. Ia langsung memeriksa sejumlah materi siaran yang telah disiapkan teman-temannya. Setelah itu, Bella bergegas menuju ke ruang rias untuk dipoles. Ini wajib dilakukan sebelum tampil di depan kamera. Kak, itu aku ada bawa lipstick sendiri, cocok nggak warna? Ini ya? Cocok kok. Cocok. Kok pakai ya? Boleh. Kemarin Kak Cindy ada sempat nyampur-nyampur gitu. Oke, dari aku sama dari sini. Oke. Sementara Bella sedang dirias, suasana di studio BINUS terlihat sibuk. Para kru sedang mempersiapkan siaran acara Jurnal 19 yang akan tayang sebentar lagi. Waktu siaran makin dekat. Setelah selesai dirias, Bella langsung menuju studio. Sebelum memulai siaran, seperti biasa Bella menyapa para penontonnya di media sosial BINUS TV. Bersama saya Bella Barliana hanya di www.binus.tv. Swipe up. Sesekali ia pun mulai menyesuaikan intonasi suaranya agar terdengar sempurna ketika siaran. Waktu siaran pun tiba. Suasana studio langsung hening. Semua fokus pada tanggung jawabnya masing-masing ketika produser mulai menghitung mundur sebagai aba-aba dimulainya siaran. 5, 4. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Guabang di Halmahera Utara. Anggaran proyek bandara ini mengeluarkan lebih dari 300 miliar rupiah. Disambut dulu aja kali ya dari luar dulu. Suasana produksi di televisi kampus lainnya tak jauh berbeda. Salah satunya di Dakwah dan Komunikasi Televisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. TV ini biasa disebut DNK-TV. Salah satu produser DNK-TV adalah Siti Nurhaliza atau akrab disapa Liza. Hari itu, ia dan timnya akan memproduksi 2 program acara. Sebelum memulai, Liza memberi pengarahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita bakal tag Infokus sama Young Corner. Nanti untuk tim Young Corner, gue harap talentnya nanti diperhatiin lagi ya untuk narsumnya. Terus nanti paling kalian ajuin 3 pertanyaan aja, yang pertanyaan inti. Terus untuk Infokus, nanti bacainnya jangan terlalu reading banget. Paling nanti dikit-dikit aja yang lirik itunya. Oke. Terus untuk campers, mana campers? Campers nanti gue harap untuk kamera, itu kamera 1, kamera 2 tolong diperhatiin lagi nanti dibagi ya, mana yang master, mana yang buat narsum, sama yang buat si hostnya, oke? Sebelum kita mulai produksi. Tak lupa mereka berdoa sebelum memulai kegiatan agar semuanya berjalan lancar. Setelah itu, produksi pun dimulai. Ini silent, kamera record, audio record, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali lagi bersama
Kami Citra Liza. Liza ingin segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Untuk memastikannya, beberapa kali ia memberikan pengarahan kepada para kru. Tektokannya udah tahu kan pembagiannya. Ya, biar benar-benar kelihatan natural. Jangan sampai benar-benar kayak kelihatan baca gitu. Binus TV dan DNK TV adalah dua dari sekian banyak TV kampus di Indonesia. Mereka berkembang di bawah naungan universitas, namun menjadi tempat para mahasiswa berkarya dan belajar sebelum masuk ke industri televisi. Penasaran sih sama dunia di belakang pertelevisian itu kayak gimana sih gitu. Cara kerja gimana, orang-orangnya kayak gimana, terus kita ngerjain apa aja. Studio silent. 5, 4, 3, 2. Di era digital, industri penyiaran terus berkembang cukup pesat dan memiliki prospek yang menjanjikan. Sejumlah lembaga pendidikan pun ikut ambil bagian dengan mendirikan televisi kampus. Salah satu tujuannya adalah sebagai wadah belajar mahasiswa sebelum terjun ke dunia penyiaran secara profesional. Berawal dari hal tersebut, Universitas Bina Nusantara mendirikan televisi kampusnya yang bernama Binus TV pada tahun 2009. TV ini lalu mengudara pada 2010. Keberadaan Binus TV beserta komunitas Binus TV Club-nya tentu saja membantu para mahasiswa untuk melatih dan mengasah dirinya sehingga mereka bisa berpraktek dulu di kampus dalam wahana yang istilahnya aman gitu ya, untuk selalu berkreatif sehingga nanti ketika mereka lulus mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dengan baik di industri. Itu dukungan dan peran yang kami lakukan. Presiden Jokowi menyebut sudah ada 116.000 warga Maluku, termasuk 30.000 Kini, tayangan Binus TV bisa disaksikan secara streaming melalui situs resmi Binus TV dan di kanal YouTube mereka. Program-program yang ditayangkan beragam, mulai dari berita nasional, berita seputar kampus, hingga program hiburan. Begitu hangat, kita terus berjuang menghasilkan karya-karya terbaik kita. Sejak diluncurkan, Binus TV memikat hati banyak mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Bahkan, yang berminat bergabung tak hanya dari jurusan ilmu komunikasi. Salah satunya adalah Ibrahim Fatih. Ia adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara jurusan Teknik Sipil. Tetapi, ia tertarik bergabung dengan Binus TV. Ia bahkan sempat menjabat sebagai Presiden Binus TV Club pada 2020. Penasaran sih sama dunia di belakang pertelevisian itu kayak gimana sih gitu. Cara kerja gimana, orang-orangnya kayak gimana, terus kita ngerjain apa aja. Dan pas masuk ke Binus University, ada organisasi namanya Binus TV Club yang kebetulan itu tentang dunia pertelevisian. Jadi langsung kayak tertarik aja dan juga pengen coba learn something new yang di luar ranah saya. Pengen coba jadi produser sih mas. Untuk bergabung di Binus TV pun tak mudah. Ada sejumlah tahapan seleksi yang harus dilewati. Mirip rekrutmen di TV umum. Bella Barliana bercerita saat dirinya ikut seleksi di Binus TV. Nah, di audisi itu waktu itu aku kebagiannya disuruh baca berita pastinya, dikasih berita yang udah jadi, dites baca, dilihat artikulasi, intonasi, dan segala macam. Habis itu aku juga disuruh stand up report, dikasih waktu kurang lebih 2-3 menit nyiapin materi, terserah mau ngomongin apa aja. Dan aku juga disuruh pura-pura ini aku jadi yang mewawancarai. Gitu. Jadi ceritanya aku ada narasumber, terserah narasumbernya mau siapa. Dan waktu itu aku ngangkat isunya tentang persiapan pemilu.
Bila Binus TV mengudara sejak 2010, DNK TV milik Win Syarif Hidayatullah telah mengudara 6 tahun lebih dulu, yakni pada tahun 2004. Selain menyiarkan program berita, talk show, dan produksi film mahasiswa, DNK TV juga menyiarkan program-program Islami sesuai dengan identitas universitasnya. Program-program tersebut bisa disaksikan di kanal YouTube DNK TV. Tentunya kita sebagai media dakwah DNK TV naungan Fakultas Dakwah, tentunya kita harus menyampaikan syiar-syiar Islam tentunya, karena salah satu visi media DNK TV itu bagaimana kita bisa menyampaikan. Itu juga udah jelaskan dalam Al-Quran ayat 20 bahwa tugas kita buat menyampaikan gitu loh. Jadi untuk Jendela Islamnya kita memfokuskan ke situ. Meski bagian dari unit kegiatan mahasiswa, alur kerja di TV Kampus dibuat serupa mungkin dengan TV pada umumnya. Karena itu banyak hal yang bisa dipelajari dan dialami ketika bergabung. Salah satunya yang dirasakan produser DNK TV Siti Nurhaliza. Aku walaupun jurnalistik, kan gak melulu aku tuh belajar tentang broadcasting yang benar-benar aku on cam gitu kan. Paling tuh kalau di matkul itu cuman ada produksi TV, cuman bagaimana kita memproduksi TV. Prakteknya pun masih lama di semester-semester tua gitu. Kalau di sekarang itu aku baru mahasiswa baru pun aku sudah belajar itu. Jadi sangat-sangat penting untuk bekal ketika aku udah kerja nanti, aku tuh gak kaget. Kemudian udah aku dapat matkulnya nih. Oh, gue udah tahu duluan gitu. Selama mengudara kurang lebih 16 tahun, banyak suka duka yang dirasakan para mahasiswa yang tergabung di DNK TV. Namun, mereka tetap solid dan konsisten membesarkan TV kampus ini sehingga bisa meraih beragam prestasi. Ini yang membuat pihak kampus bangga dengan DNK TV. Walhamdulillah wa syukrulillah kalau bahasa Uin. Kami bangga dengan ada Pak Dedi ya di sini dengan krunya yang setiap tahun saya kira regenerasi terus para pengurus, kalau bahasa saya pengurus pengelola gitu dari DNK TV ini yang tadinya maaf bukan sekedar memang sebagai praktikum tapi ini beyond kalau kata saya udah melampaui dari tujuan awal sebagai tempat praktik. Berjalan lancar atau tidak dan sesuai yang diinginkan oleh mahasiswa sendiri. Jadi biar kita latih tanggung jawab juga, karena di media kan yang ditekankan itu kan tanggung jawab, disiplin gitu ya. Menjalankan TV kampus nyatanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada sejumlah tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Terlebih setelah pandemi COVID-19 melanda dan mengubah hampir seluruh proses produksi. Lumayan banyak masalah yang kita hadapi, khususnya saat pandemi kayak gini ya. Jadinya ya pertama komunikasi, terus juga kita masalah adanya dengan sistem yang ada, karena sistem yang ada kan kita dipersiapkan untuk offline. Tiba-tiba kita harus mempersiapkan untuk online. Nah ini kita perlu ngubah lagi. Tapi ya alhamdulillahnya kita bisa ngatasin semuanya gitu dengan ya diskusi, dengan kita adain rutin Zoom meeting. Jadi banyak yang terselesaikan sih. Hambatan lainnya adalah tanggung jawab dan keaktifan anggota di dalam organisasi. Ini adalah masalah klasik di hampir semua unit kegiatan mahasiswa dan ini dialami juga oleh DNK TV. Agar alur produksi tak terhambat oleh mahasiswa tipe ini, pimpinan DNK TV tak segan-segan menindaknya. Namun sebelum itu ada sejumlah pendekatan yang bisa dilakukan. Jadi kita ada evaluasi ya, nanti bisa dari produsernya laporan, dari divisinya laporan, atau bisa dari manajernya laporan. Nah, nanti kita rapatkan lagi. Nah, ini nanti biasanya di akhir itu, nah itu ada
pengeluaran tuh ada SP gitu ya. Kalau memang udah keterlaluan di SP ya. Jadi biar kita latih tanggung jawab juga, karena di media kan yang ditekankan itu kan tanggung jawab, disiplin gitu ya. Nah kalau mereka tidak punya tanggung jawab dan disiplin, ketika di media nanti mereka kaget gitu ya. Meski operasional TV kampus dibuat seperti TV komersil, TV kampus tetap pada fungsinya sebagai persiapan menuju ke tahap profesional. Kesalahan-kesalahan pun pernah dilakukan ketika sedang memproduksi program. Salah satu presenter BINUS TV, Bella Barliana, pernah mengalaminya ketika sedang bertugas. Pertama, waktu itu aku lagi siaran terus sama partner kan biasanya. Dulu tuh Jurnal 19 berdua, tapi sekarang karena pandemi orangnya juga terbatas jadi sendiri kan. Nah dulu pas berdua aku punya partner anchor juga. Dan tipenya nih kalau udah ketawa susah berhenti gitu ya. Jadi mungkin pas ada berita-berita yang lucu, kadang kan kita ada segmen viral. Nah viral tuh kadang ada berita-berita yang lucu atau istilah-istilah yang unik belum pernah didengar gitu kan. Itu refleks ketawa gitu. Jadi nular kan ya ketawanya. Kegiatan TV kampus tak melulu berada di dalam studio. Sesekali krunya juga turun ke lapangan mencari berita dan meliput peristiwa layaknya jurnalis televisi sungguhan. Salah satu reporter DNK TV, Sadam Al-Ghifari, ingat betul ketika ia meliput aksi penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. Waktu itu pas di gedung DPR sih, waktu itu lagi ada demo Omnibus Law kayak gitu, dan waktu itu kita karena pers kampus gitu kan, karena untuk masuk gedung DPR itu ada kartu pers lagi gitu, tapi di luar karena masih kondisi pandemi itu kita di tengah kerumunan itu agak sedikit hati-hati gitu Kak. Makanya kita cari celah bagaimana kita bisa aman. Waktu itu saya jadi produsernya. Akhirnya saya ngajak tim saya coba untuk masuk ke gedung DPR gitu, dan dari proses awal di pintu masuknya aja itu udah cukup ketat gitu, dan saya nunjukin kartu pers, ditanya kamu dari mana, saya jawab dari TV kampus. Saya juga waktu itu nggak bawa kamera DSLR dan lain sebagainya, hanya kamera HP kan waktu itu untuk outputnya misalkan website gitu kan. Dan saya dengan jawab dengan berani, saya pakai mobil jurnalism kayak gitu, dan waktu nggak sampai di lingkungan luarnya aja gitu di dalam DPR, tapi kita sampai masuk ke gedung kura-kura gitu. Waktu itu saya sempat kenalan sama jurnalis di sana, dan akhirnya dia bisa membantu saya masuk ke gedung kura-kura. Belasan tahun berdiri, BINUS TV dan DNK TV tetap konsisten berproduksi dan mengukir prestasi. Di tempat ini pula para mahasiswa ditempa dan digembleng agar siap terjun ke dunia penyiaran yang lebih luas. Para mahasiswa yang mengambil bidang atau peminatan di bidang broadcast as mass communication harus terus meningkatkan pengetahuannya. Peran TV Kampus sebagai wadah belajar para mahasiswa sangat penting, karena disinilah mereka dipersiapkan menjadi insan media televisi di masa yang akan datang. Masih banyak harapan dari para mahasiswa yang tergabung di sini. Salah satunya presenter BINUS TV, Bella Barliana. Dan menurutku yang perlu ditingkatkan apa ya? Ini sih siarannya bener, biar setara dengan TV nasional, karena sayang gitu kalau BINUS TV mungkin banyak orang-orang yang meremehkan TV kampus, TV kampus doang, tapi mereka nggak tahu gitu, ternyata di BINUS TV lo setara kok, bisa kok setara dengan TV nasional, bahkan media kampus yang paling aktif gitu. Mungkin lebih ke ini sih, kayak branding kali ya, mungkin lebih ke branding gitu. Tapi udah oke sih menurutku keseluruhan. Sementara Presiden BINUS TV Club periode 2020, Ibrahim Fatih, berharap BINUS TV bisa menjadi TV kampus percontohan bagi universitas lainnya di Indonesia.
Oke, harapannya sih semoga BINUS TV ini bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas dan juga mengedukasi para penontonnya atau para smart viewers. Lalu semoga bisa menjadi TV kampus, kiblat TV kampus dari para TV kampus lain yang ada di Indonesia, Mas. Dekan Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara Gatot Supriyanto berharap TV Kampus bisa meningkatkan kualitas dan daya saing mahasiswanya sebagai calon penerus insan media di masa depan. Harapan saya ke depannya tentu dengan tantangan yang ada, terutama digitalisasi, kemudian konvergensi media, para mahasiswa yang mengambil bidang atau peminatan di bidang broadcast as mass communication harus terus meningkatkan pengetahuannya untuk terus memperkuat bahwa mereka harus bisa menerapkan paradigma multidisiplin. Bekerja sama dengan disiplin yang lainnya juga penting, tidak hanya di disiplin yang sama. DNK TV pun punya harapan tersendiri ke depannya. Station Manager DNK TV, Rian Fahardi Rishad berharap TV ini bisa bertahan untuk waktu yang lama dan tetap eksis dengan konten-konten berkualitas. Semua orang mungkin punya prosesnya masing-masing lah. Dan saya selalu tekankan kepada teman-teman, mungkin kalau Pram pernah bilang bahwa menulis itu akan abadi, tapi saya tekankan kepada teman-teman bahwa berkaryalah sehingga engkau akan abadi. Karena ketika engkau berkarya, engkau nggak akan dilupakan dari sejarah. Makanya teman-teman di sini konsisten berkarya tanpa dibayar sama sekali, sepeser pun nggak dibayar. Mereka datang dengan pengalaman dan kalau saya rasa itu yang menjadi nilai penting. Karena satu-satunya yang kita punya adalah keberanian. Itu sih sampai sekarang kita masih bisa eksis sampai sekarang dan mungkin ya bisa diadu lah dengan TV-TV kampus lain. Sebagai General Manager DNK TV sekaligus mantan pekerja media, Dedi Fahrudin ingin para talenta TV kampus ke depannya bisa memberikan pengaruh positif kepada masyarakat melalui tayangan-tayangannya. Nah, harapan saya ke depannya memang ini TV kampus bisa memberikan warna ke media-media mainstream ya kan. Ya ini sampai saat ini banyak kritikan juga ya. Media mainstream ini belum memberikan banyak informasi, kemudian edukasi ke masyarakat, lebih banyak ke entertainnya. Nah ini diharapkan nih teman-teman kita di lembaga penyiaran kampus nih yang basicnya adalah kampus akademik. Nah ke depan nanti ketika masuk ke media mereka bisa mewarnai gitu, bisa memberikan informasi dan pendidikan yang berguna buat masyarakat lah, gitu. Televisi kampus seperti BINUS TV dan DNK TV awalnya didirikan sebagai tempat praktikum. Namun ternyata mereka justru berkembang melampaui harapan pendirinya. TV kampus telah menjelma menjadi kawah candra di muka calon insan pertelevisian yang dapat membawa dunia penyiaran televisi Indonesia menjadi lebih baik.